Produksi massal produk otomotif kendaraan ringan. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan kepada para pembeli atau konsumen di dunia otomotif. Selain itu, wirausahawan harus memiliki strategi cadangan apabila produk otomotif kendaraan ringan buatannya gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan produk massal. Suatu usaha produk otomotif kendaraan ringan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk kreatif dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melibatkan setiap elemen usaha produk otomotif tersebut. Fase dalam perencanaan produk. Perencanaan produk terdiri dari serangkaian kegiatan yang berurutan. Kegiatan-kegiatan dalam perancangan dinamakan fase-fase dalam perancangan produk otomotif kendaraan ringan, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap fase terdiri dari beberapa kegiatan yang dinamakan langkah-langkah dalam fase. Berikut adalah fase-fase dalam proses perencanaan teknik kendaraan ringan. Evaluasi dan memprioritaskan proyek. 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk otomotif kendaraan ringan yang baru sebagai berikut. Mengidentifikasi peluang. Peluang produk bisa diperoleh melalui 4 cara sebagai berikut. 1. Produk baru. 2. Turunan dari produk yang sudah ada. 3. Perbaikan produk yang sudah ada. 4. Produk yang ada dasarnya. Identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. 2. Analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing. 3. Usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. 4. Adanya kecenderungan dalam gaya hidup atau tren dalam model otomotif dan teknologi. Penulisan visi produk harus memakai bahasa yang memiliki makna umum. Untuk memberikan detail jelas suatu visi, maka tim inti harus mampu membuat sebuah pernyataan misi, asuransi, dan batasan. 1. Pernyataan misi. Pernyataan misi mengecap hal berikut ini. A. Uraian produk ringkas yang mencakup manfaat produk, suku cadangan, variasi otomotif yang utama untuk pelanggan, namun menghindari penggunaan konsep produk secara spesifik. B. Sasaran utama bisnis, mencakup waktu, biaya, dan kualitas. C. Pangsa pasar, yaitu mengidentifikasi pasar utama dan pasar kedua yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan produk otomotif kendaraan ringan. 2. Asuransi dan batasan. Asuransi dan batasan diperlakukan agar pengembangan teknik produk menjadi lebih tertera. Berikut adalah permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam menyatakan asuransi dan batasan. A. Produksi. Mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan batasan opsional dan membuat produk otomotif kendaraan ringan. B. Pelayanan. Pelayanan penjualan produk otomotif kendaraan ringan oleh karyawan terhadap pelanggan sangat menentukan kebersihan usaha, sehingga diperlukan usaha agar mampu menyusun strategi dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. C. Lingkungan. Sasaran spek lingkungan menyatakan bahwa seluruh komponen dalam pembuatan produk otomotif kendaraan ringan akan dibuat tanpa mencari dan merusak lingkungan sekitar. E. Merefleksikan hasil dengan proses. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah perkiraan kualitas produk. Perkiraan tersebut harus melalui tes yang disebut dengan reality check. Dengan adanya reality check, wirausaha bisa membandingkan kecocokan antara visi dan misi produk otomotif kendaraan ringan dengan kebutuhan konsumen. Jika tidak sesuai, maka harus dilaksanakan perbaikan. C. Pengeleksian sumber daya dan perencanaan waktu. Aspek pengeleksian sumber daya dan perencanaan waktu terbagi menjadi aspek-aspek berikut ini. 1. Pengolahan sumber daya. Perencanaan produk otomotif kendaraan ringan secara dalam dan menyeluruh akan membantu wirausaha dan menggunakan sumber daya secara efisien. Wirausaha akan membuat produk benar-benar mampu menyerap kebutuhan konsumen dan sumber daya yang sudah dianggarkan.
2. Penentuan waktu proyek. Penentuan waktu dan umum proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Penentuan waktu pengenalan produk. B. Kesiapan teknologi. C. Kesiapan pasar otomotif. D. Persaingan dalam penawaran produk. Penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Tahap penyelesaian perencanaan dilakukan setelah suatu proyek disetujui, tetapi belum menuju penggunaan sumber daya. Kegiatan ini melibatkan tim disebut dengan tim inti. Pada fase ini, wirausaha harus mampu menjelaskan visi produk. Strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Dalam bidang pembuatan dan penjualan produk otomotif kendaraan ringan, strategi ini digunakan untuk memilih peluang. Pada umumnya, usaha melakukan diskusi pada tingkat manajemen untuk membahas strategi dalam menghadapi persaingan usaha. Beberapa strategi yang mungkin untuk diterapkan sebagai berikut. A. Kepemimpinan yang berbasis pada teknologi. B. Kepemimpinan berbasis efisiensi biaya. C. Fokus pelanggan. D. Produk tiruan. 2. Segmentasi pasar. Pembagian pasar ke dalam segmen-segmen membuat wirausahawan dapat memetakan selera pelanggan terhadap suatu produk suku cadang dan variasi kendaraan ringan. Selain itu, wirausahawan juga akan mampu melihat perkembangan produk pesaingnya. Pemetaan produk-produk pesaing dan milik sendiri ke dalam segmen-segmen akan membantu wirausahawan dalam memperkirakan kelemahan produk otomotif buatannya dan mampu memanfaatkan kelemahan produk pesaingnya. 3. Perkembangan teknologi. Pada wirausaha, produk otomotif kendaraan ringan juga mengalami perkembangan dalam pembuatannya. Keputusan perencanaan yang utama adalah penentuan waktu untuk menggunakan teknologi baru dalam kegiatan produksi massal. 4. Perencanaan platform produk. Platform produk yang bagus dapat menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera konsumen. Keputusan mengenai platform produk berkaitan erat dengan usaha perkembangan produk serta implementasi teknologi dalam membuat suatu produk. Untuk menjembatani antara implementasi teknologi dengan perencanaan dan perkembangan produk, maka wirausahawan bisa menggunakan peta jalur teknologi. Peta jalur teknologi merupakan cara untuk menunjukkan perkiraan penggunaan teknologi di masa depan. Itu hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah berikut ini. A. Fasilitas produksi apa saja yang diperlukan. B. Bagaimana cara membagi alat-alat produksi tersebut supaya dapat digunakan dalam proses produksi produk otomotif kendaraan ringan. C. Bagaimana cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk kreatif yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Secara umum, perencanaan produksi berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek 1. Penjadwalan dan perencanaan tugas, serta 2. Tata letak atau hubungan antar sumber daya. Perencanaan produksi bersifat dinamis, artinya perencanaan produksi selalu berubah-ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi.